Dikisahkan seorang raja Melkisedek namanya. Dialah imam Allah yang maha tinggi. Apa imam itu? Kita sudah tahu imam itu. Tetapi arti imam itu bagi semua orang. Imam itu diperuntukkan untuk semua orang. Imam itu penghubung antara orang-orang yang hidup di dunia ini dengan sesuatu kekuatan yang melampaui manusia, yang kita sebut Allah. Allah tidak kelihatan. Allah itu melampaui semua manusia. Dan manusia yang percaya akan kekuatan itu kemudian menyembah Allah itu. Allah itu lebih satu makhluk yang lebih dari manusia. Kita tahu bahwa hewan-hewan itu juga makhluk, tetapi makhluk yang lebih rendah dari manusia. Karena manusia lebih berkuasa, lebih mempunyai sesuatu yang lebih, mempunyai pikiran, pengetahuan. Manusia itu bisa berkembang, bukan hanya badannya saja, tetapi lebih-lebih pikiran dan sesuatu yang dimiliki manusia yang melampaui makhluk-makhluk ciptaan lain, yaitu hati nurani. Hati nurani itu yang membuat kita kadang merasa diri berdosa. Berdosa itu sesuatu yang unik manusia. Karena hewan-hewan itu tidak punya rasa berdosa. Dia hidup secara naluriah belaka. Tapi manusia ini mengerti tentang dirinya sendiri. Sekalipun dia tidak mengenal Allah, tetapi merasa kalau dia berbuat sesuatu yang membuat manusia lain itu terluka. Karena dirinya sendiri tahu apa artinya terluka. Terluka bukan hanya badan tetapi hatinya. Dan untuk itu manusia ingin untuk mengakui keberdosaannya. Mengakui keberdosaan itu dengan pergi kepada imam itu untuk memperoleh kelepasan. Karena jabatan atau imam itu kumpulan orang yang merasa bahwa dia itu bisa berhubungan dengan Allah itu, untuk menyampaikan apa yang dialami manusia itu. Manusia, karena itu manusia yang merasa bersalah kepada Allah, manusia yang merasa bersalah kepada sesamanya, kemudian merasa dirinya itu perlu untuk mendapatkan pembebasan akan belenggu yang mengikat hatinya itu, lalu ingin mempersembahkan kepada makhluk yang berkuasa itu, yang bisa merasakan pembebasan. Manusia yang memperoleh pembebasan merasa lega dalam hatinya. Imam itu penghubung. Jadi dia itu ingin menghubungi Allah untuk pembebasan. Karena itu imam itu
adalah pembawa kurban. Bermula dari Israel itu ada imam-imam yang ingin menyalurkan tekanan atau kesesakan hati dari manusia kepada makhluk itu, Allah itu. Lembaga imam itu lalu terwujud, yaitu orang-orang yang mulai menjadi perantara antara manusia dan Allah. Mulai dari Harun. Harun itu sahabatnya Musa. Musa itu memerlukan Harun ketika menghadap Firaun itu untuk melepaskan Israel. Harun itu diperlukan karena Musa itu sendiri takut untuk menghadap Firaun. Tetapi dengan Harun sebagai temannya, dia berani menghadap Firaun untuk menyatakan kekuasaan Allah. Kita tahu itu. Siapa yang pernah tahu asalnya 10 perintah Allah itu dari Musa, tahu bahwa Harun itu selalu menyertai Musa. Itulah Imam Harun itu. Dikisahkan tadi tentang Melkisedek, Raja Salem itu. Dia menemui Abram. Waktu itu namanya belum Abraham. Abram itu berperang untuk menundukkan musuhnya dan berhasil. Itu atas kehendak Allah. Lalu Melkisedek ini memberi Abram ini membawakan roti dan anggur. Itu makanan. Dan Abram sebaliknya juga memberi 1/10 dari jarahannya kepada Melkisedek, Raja Salem itu, yang menjadi imam Melkisedek dalam tata upacara misa agung yang pertama itu disebutkan Melkisedek Imam Agung. Imam itu perantara antara Allah dan manusia. Tetapi Yesus memberikan kepada kita juga jabatan imam itu. Kita semua ini imam-imam. Ketika dibaptis kita diberi tanda imamat, diberi pakaian putih, dikenakan pakaian putih sebagai tanda imamat. Artinya kita ini semua menjadi penghubung antara manusia dengan Allah. Yesus itu meningkatkan martabat kita. Setiap manusia itu harus menjadi penghubung sesamanya kepada Allah. Itu mungkin lalu Yesus, kita tahu Yesus itu memberi kuasa kepada kita untuk mengampuni dosa. Ampunilah kesalahan sesamamu. Itu Yesus. Karena itu kita lalu tahu bahwa setiap dari kita itu penghubung kepada Allah karena kita suka mengampuni. Jabatan imam itu. Yesus menyerahkan dirinya kepada kita di salib itu, menumpahkan darah dan tubuhnya, nyawanya kepada Tuhan Allahnya karena mengampuni dosa-dosa kita. Dialah Imam Agung itu yang mengerjakan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan menyatakan, dengan menjadikan nyata salib itu, buah-buah salib itu kepada kita. Karena itu salib itu tanda pengampunan diri kita. Salib itu yang membuat kita tahu bahwa
Yesus Kristuslah Imam Agung kepada Allah. Dia menyatakan dia utusan Bapanya. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dan karena itu Ia memberikan kepada kita sakramen ini. Kenangkanlah aku, sambil berkata, roti ini tubuhku. Cawan yang berisi anggur ini darahku. Roti ini benar-benar makanan. Tubuhku ini benar-benar makanan, dan darahku ini benar-benar minuman. Ia menyatakan itu supaya kita ikut ambil bagian dalam imamat Kristus itu. Supaya kita ini dalam hidup kebersamaan kita satu sama lain, kita ini menjadi perantara Allah. Dan perantaraan itu terutama karena kita suka mengampuni. Kita mengampuni karena kita punya iman akan Yesus Kristus, dan kita punya harapan tentang Dia yang berada di sisi Bapa di surga untuk melihat kita ini. Apakah kita itu sudah menjalankan peran kita sebagai imam-imam Allah juga. Setiap orang, lebih-lebih yang dibaptis, tahu. Meskipun yang tidak dibaptis, tahu juga tanpa sadar mereka itu punya hati untuk sesamanya. Sering itu terjadi. Karena Allah itu bisa mempergunakan bahkan musuh-musuh yang kita anggap lawan-lawan kita itu kadang-kadang berbuat sesuatu yang lain. Raja Persia misalnya, tiba-tiba punya buah pikiran untuk menolong orang-orang Israel yang menjadi budak-budak di mana itu, yang tertangkap lalu dijadikan budak-budak. Itu saran kita, agar kita ini menyadari peran kita hari ini. Kita merayakan hari tubuh dan darah Kristus itu karena kepada kita diberi tugas untuk menjadi imam-imam. Karena itu kita menerima tugas itu dengan hati yang suci, supaya kita juga bersama dengan Kristus itu mengerjakan apa yang dikerjakan Kristus itu ketika datang ke dunia ini. Mari kita bersyukur karena kita diingatkan bahwa kita ini punya sesuatu yang harus kita perjuangkan terus-menerus untuk membuat perdamaian di dunia ini, untuk membuat dunia ini juga tenteram, subur. Karena itu memerlukan perhatian kita untuk menjaga dunia ini. Karena manusia itu yang bisa membangun, tetapi manusia itu bisa merusak. Dan itu tugas kita untuk memelihara dunia ini. Karena itu tugas yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita semua. Amin.